Pemerintah Indonesia terus memberikan pendampingan kepada 4 korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sementara jenazah korban tewas sudah tiba di tanah air melalui Pekanbaru Riau. Penyerahan jenazah dilakukan PJ Gubernur Riau Rahman Hadi dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha. Jenazah lalu dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka di Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Selain telah meminta investigasi menyeluruh soal klaim Malaysia menyebut WNI melakukan penyerangan, pemerintah juga terus beri pendampingan pada korban luka usai memberikan keterangan soal kronologi kejadian. Dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan posisinya masih kritis. Kemungkinan kapan akan dipulangkan, Pak? Ya, tentu kita akan menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Malaysia, dan kita akan memberikan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak mereka di tempat. Jenazah Basri, korban tewas penembakan aparat Malaysia, tiba di rumah duka di Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau pada Rabu malam. Serah terima jenazah diikuti oleh Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judah Nugraha, kepada keluarga. Rencananya jenazah akan dimakamkan pada Rabu malam. Atas Polri KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Kombes Juliarman Pasaribu mengungkap aparat maritim Malaysia melepaskan 10 tembakan saat berusaha menghentikan kapal yang membawa para calon pekerja migran Indonesia di perairan Selangor. Juliarman juga menyatakan tidak ada perlawanan yang dilakukan warga Indonesia yang berada di kapal. Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur berhasil menemui WNI yang menjadi korban luka dalam peristiwa penembakan oleh APPM di Malaysia, dan menegaskan akan terus mencari fakta peristiwa penembakan 5 WNI di Malaysia hingga membuat 1 orang WNI tewas. Diperintahkan untuk berhenti dari pihak bot ABK tidak berhenti, namun tetap menyalakan botnya, kapal itu tersebut, sehingga terjadinya penyerangan. Selama kejadian tersebut, maka pihak HTMM meletuskan beberapa tembakan yang kurang lebih, oleh keterangan dari para korban, adalah kurang lebih 10 tembakan. Sehingga bot itu berhasil lari dan tidak bisa dikejar lagi oleh APNM. Kami dari fakta-fakta di lapangan pada saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta agar kasus penembakan WNI oleh aparat Malaysia diusut tuntas. Caimin juga mendorong agar Kementerian Luar Negeri, Menteri P2MI dan Duta Besar agar duduk bersama menata pekerja migran baik yang legal juga yang ilegal. Kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu, dan yang kedua duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kemudian kapan rencananya untuk mendudukkan dua belah pihak ini? Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak, nanti secepatnya menfollow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Rekaman suara itu dia bilang, "Dek, tolong jemput abang tinggal sendiri di sini karena di dalam speed," dia bilang. Tapi dia dalam posisi dalam speed. Mawadah, istri salah satu WNI korban penembakan aparat di Malaysia, sempat mendapat rekaman suara dari sang suami yang sedang berada di dalam kapal sebelum peristiwa penembakan terjadi. Sang istri menyebut suaminya sempat meminta dijemput di kawasan Dumai, Riau dan mengirimkan titik lokasi keberadaannya saat itu. Namun saat dicek lokasi sang suami oleh polisi setempat, ternyata sang suami tidak berada di lokasi atau tidak berada di kawasan Riau, melainkan berada di kawasan Selangor, Malaysia. Ada di TV di Malaysia beritanya bahwa kejadiannya di Pantai Cara, pokoknya Pantai Ru lah di Malaysia.
Makanya kami tahu bahwa di situ ada dia di dalam bot itu. Karena dia waktu rekaman suara itu dia bilang, "Dek, tolong jemput abang tinggal sendiri di sini." Karena di dalam speed dia bilang. Tapi dia dalam posisi dalam speed. Cuma dia tidak bilang dia kena tembak, nggak bilang. Hingga saat ini sang suami bersama dengan 3 korban luka lainnya masih dirawat di 2 rumah sakit berbeda. 2 korban dalam kondisi membaik, sementara 2 lainnya masih dalam kondisi kritis. ATC Polri KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Kombes Juliarman Pasaribu pun menyatakan pemerintah akan memberikan pendampingan hukum untuk menjamin hak-hak warga negara Indonesia ini terlindungi selama proses penyelidikan berlangsung. Ya, yang pasti kami akan mendampingi mereka, termasuk dari pihak konsuler dari kedutaan untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan dari pihak pemerintah Indonesia. Keterangan dari para korban penembakan pun mengungkap saat kejadian penembakan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh warga Indonesia yang berada di kapal. Tim Liputan Kompas TV. Jenazah Basri, korban tewas penembakan aparat Malaysia, tiba di rumah duka di Rupat Kabupaten Bengkalis Riau. Informasi lebih lengkap, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Citra Indriani dari rumah duka di Bengkalis Riau. Selamat malam, Citra. Saat keluarga menerima jenazah, apa yang disampaikan Kementerian Luar Negeri dan seperti apa persiapan pemakaman, Citra? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 20.30 jenazah atas nama Basri, korban tewas penembakan di Malaysia, telah sampai di rumah duka, dan pemulangan jenazah ini juga didampingi oleh sejumlah dari Kementerian Luar Negeri. Dan hingga malam hari ini pihak dari Kementerian Luar Negeri telah melakukan serah terima jenazah terhadap keluarga. Sehingga setelah dilakukan serah terima, pihak keluarga langsung melakukan proses pemakaman terhadap korban. Proses pemakaman ini dilakukan tidak jauh dari lokasi rumah korban. Sedangkan dari pihak Kementerian Luar Negeri sendiri tadi menyatakan bahwa proses pemulangan jenazah ini dilakukan cukup cepat dari seharusnya, di mana pemulangan seharusnya dilakukan pada hari Jumat, namun dapat dipulangkan lebih cepat daripada biasanya. Itu berkat adanya dukungan dari pemerintah serta koordinasi dengan pihak Malaysia agar pemulangan jenazah korban yang meninggal ini dapat dilakukan secepatnya. Namun pihak Kementerian Luar Negeri saat ini juga tengah melakukan pendampingan terhadap korban-korban yang masih dirawat di rumah sakit Malaysia, dan juga akan melakukan penyampaian kepada pemerintah Malaysia untuk dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap insiden yang telah menewaskan 1 warga Indonesia serta melukai 4 warga lainnya. Ibrahim. Jadi untuk perkembangan investigasi kasus ini belum ada dari Malaysia infonya, atau seperti apa perkembangannya? Ya, sejauh ini pihak Kementerian Luar Negeri, dari informasi yang kami terima tadi, mereka masih menunggu dilakukannya investigasi dari pihak Malaysia. Namun saat ini mereka terus berkoordinasi dan berupaya untuk melakukan percepatan dalam proses investigasi untuk penyebab terjadinya insiden yang menewaskan warga Indonesia ini. Citra, apakah Anda mendapatkan informasi kapan sebetulnya korban ini berangkat ke Malaysia dan melalui apa, siapa yang memberangkatkan korban ini? Apakah ada informasi? Sejauh ini informasi yang kami terima dari pihak keluarga, seperti korban bernama Basri yang meninggal dunia ini, pihak keluarga terutama istri sebelumnya tidak mengetahui bahwa suaminya ini berada di Malaysia, karena menurut istrinya sebelumnya suaminya ini bekerja di Dumai
Namun baru diketahui setelah korban meninggal dan pihak keluarga diberitahu oleh pihak terkait. Ibrahim. Baik, jadi korban atau keluarga korban ini hanya tahu bekerja di Dumai, tapi ketika peristiwa terjadi dan akhirnya korban diketahui meninggal di Malaysia. Tapi keluarga tahu tidak atau mengenal tidak siapa yang memberangkatkan korban ini ke Malaysia, Citra? Ya, pihak keluarga sejauh ini tidak mengetahui siapa yang memberangkatkan mereka ke Malaysia, dan pihak keluarga masih juga menggali informasi dan meminta bantuan untuk kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui apa penyebab warga Indonesia ini bisa sampai di Malaysia dan menjadi korban tersebut, Ibrahim. Baik, terima kasih Citra Indriani untuk laporan dan langsung dari rumah duka di Bengkalis, Riau. Saudara, diguyur hujan sejak Selasa, banjir masih menggenang kawasan Rumah Susun Bumi Cengkareng Indah hingga Rabu malam. Kami hadirkan laporan langsungnya usai jeda di Kompas Malam.